Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu kabar baik ya. Jangan lupa jaga kesehatan loh. Tak kenal maka tak sayang. Nah, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yudita Harsono dari kelas 11 IPS 3 dari SMA Santri Santo Thomas Aquino. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato singkat mengenai time management atau manajemen waktu. Sebelum itu, kepada yang terhormat Ibu Lucy selaku guru Bahasa Indonesia kami, Bapak dan Ibu guru, serta teman-teman yang saya sayangi, tak lupa saya memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke pidatonya. Nah teman-teman, kalian pasti familiar kan sama istilah time management atau manajemen waktu. Nah jadi time management atau manajemen waktu itu merupakan kemampuan seseorang di mana ia mampu untuk menggunakan waktunya secara efisien dan seefektif mungkin untuk melakukan kegiatan yang berguna dan bermanfaat. Nah, kalian tahu gak sih kalau time management itu ternyata menjadi kunci utama dari kesuksesan seseorang. Nah, contohnya aja nih orang-orang yang sekarang udah sukses, baik itu pejabat atau pengusaha-pengusaha kaya atau apapun, pasti mereka tuh orang-orang yang dalam proses untuk mencapai kesuksesan itu menerapkan time management. Makanya mereka bisa mencapai kesuksesan atau tujuan dari usaha mereka. Nah teman-teman, makanya time management ini sangat penting loh. Manfaat yang diberikan dari time management ini juga sangat menguntungkan. Seperti kita bisa melatih diri untuk menjadi lebih disiplin, terus tugas-tugas kita juga bisa cepat terselesaikan. Kita bisa jadi orang yang lebih produktif, terus bisa mengurangi stres ataupun masalah. Terus juga kita jadi lebih memiliki waktu luang yang lebih banyak. Karena biasanya kalau orang yang menerapkan time management itu pasti mereka mengerjakan tugas tuh di awal, nggak nunda-nunda. Makanya tugasnya cepat selesai, waktu luangnya jadi lebih banyak. Nah, meskipun time management itu gampang banget untuk disebutin, gampang banget untuk dibayangin, tapi nyatanya dalam penerapannya itu emang segampang yang kita kira. Saya pun gitu. Masih ada aja gangguan-gangguan atau kayak distraction yang ngeganggu kita pas kita lagi pengen produktifnya nih. Contohnya aja misalkan saya mau ngerjain tugas, pasti ada aja hal yang ngeganggu. Nah itu tuh kayak misalkan handphone, sosial media, itu tuh mengganggu banget sih. Dan juga kadang orang itu sering meremehkan waktu. Orang tuh lebih suka ngelakuin hal-hal yang menyenangkan daripada ngelakuin hal-hal yang berguna gitu lah. Kayak misalkan lebih suka main HP atau nonton film atau makan, tidur, rebahan, ngapain gitu daripada ngerjain tugas. Akhirnya tugasnya malah ketunda kan. Nah, maka dari itu diperlukan banget nih tips-tips yang dapat kita lakukan supaya kita bisa mengelola waktu dengan sebaik mungkin. Berdasarkan beberapa website yang sudah saya baca, saya menemukan 6 tips. Yang pertama itu buat target atau tujuan. Yang kedua, buat jadwal. Yang ketiga, memprioritaskan hal-hal penting di atas hal-hal yang tidak penting. Yang keempat, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu atau yang membuang-buang waktu kita. Yang kelima, membuat batasan pada tugas. Yang keenam, jangan lupa istirahat. Oke, jadi tadi itu beberapa tips-tips yang bisa saya berikan kepada kalian agar kalian bisa lebih efisien lagi dalam pengelolaan waktu. Oh iya teman-teman, kita kan sekarang lagi masa pandemi, belajar online, semua serba online. Pasti kita dalam belajar itu mengalami banyak sekali kesulitan, salah satunya adalah kesulitan dalam mengatur waktu. Maka dari itu, time management ini sangat penting banget untuk diterapkan. Nah teman-teman, apalagi sekarang itu kan kita lagi belajar online ya. Pasti banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Salah satunya kesulitan mengatur waktu. Maka dari itu, di sini peran time management itu sangat-sangat penting. Nah, sampai di sini dulu pidato saya pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga kepada Ibu Lucy yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpidato secara virtual. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan yang saya perbuat sama berpidato. Untuk itu, sekian dan terima kasih.